Dan juga pinter-pinter sebenarnya gimana ini sih nge-manage karyawan juga, karena mungkin kan kalau misalnya sekarang lagi pandemi atau apa segala macam, pendapatan mungkin lagi agak seret atau lagi apa, dan bayar gaji mungkin agak sedikit telat atau apa, itu kalau kita punya human relation sama karyawan yang bukan hanya sebatas bos sama anak buah, tapi kita treat mereka sebagai tim dari kita dan mereka punya sense of belonging di perusahaan itu, mereka pasti bisa kerja bareng sama kita, bisa berkompromi bareng buat ngelihat ke depannya perusahaan ini biar lebih maju. Bergerak bersama pulihkan Indonesia. This is Indonesia Motion 97.5. Masih barengan sama gue Oho Pamungkas dan juga Kasya. Selain mereka punya project musik barengan, Kenny dan juga Anya nih katanya punya side hustle alias punya bisnis yang lagi dijalanin. Bisnisnya apa sih? Gue sih nggak punya bisnis, tapi gue masih kerja di suatu NGO lah, gue legal. Wih, keren. Dan kalau Kenny sendiri? Sebenarnya gue sama Anya background sama, gitu. Lu ketemunya di kantor, juga kantor konsultan hukum. Kita berdua emang expert. Kenny tuh dulu senior gue yang kerjanya nyuruh-nyuruh gitu. Iya. Tapi kalau sekarang gue ngerjain ada beberapa bisnis F&B. Yang mana itu adalah passion gue juga. Jadi kayaknya mungkin ngerjain F&B dan music itu sekarang ya bisa lah. At some point nanti dikaitkan. Oke, jadi kayak bener-bener ngejalanin passion lo banget ya. Lo suka F&B, lo jalan bisnis F&B, suka musik, juga nyari duit di musik juga gitu. Tapi F&B ini udah jalan dari tahun kapan kah untuk Kenny? 2019. Dari 2019, berarti sebelum pandemi udah mulai jalan gitu ya? Okay. Udah mulai jalan sampai sekarang akhirnya ya udah ada berapa cabang kah? Atau apa? Gue sekarang sih ada kurang lebih ada 4 sih. Ada 4? Beda-beda tapi ya. Cabang. Emang ada 4 brands yang gue terlibat. Oke, ada 4 brands yang terlibat dan itu semuanya beda-beda gitu ya. Nah, banyak anak muda zaman sekarang juga pengen tahu nih gimana sih caranya biar bisa ngejalanin bisnis, terus juga bisnisnya tetap survive di masa pandemi, apalagi bisnis F&B nih. Kan banyak juga yang akhirnya di masa pandemi ini mulai bikin F&B kayak gitu. Nah, tips dari lo sendiri kan apa kira-kira? Kalau menurut gue nih sebenarnya sekarang tuh kalau F&B yang paling menyusahkan dari situasi pandemi ini adalah ngebayar sewa, ngebayar expenses yang in-house. Itu menurut gue sangat-sangat susah. Gue kebetulan di beberapa tempat kita berhasil buat negosiasinya itu antara sewanya bisa dikecualikan kalau misalnya dia ada event force majeure seperti ini, atau mungkin ada juga yang sistem bayar sewanya itu profit sharing sama landlord gitu. Nah itu kan sangat ngebantu. Jadi berarti kan lo masih bisa ngindarin bayar sewa yang harus menjadi beban selama pandemi. Dan juga pinter-pinter sebenarnya gimana ini sih nge-manage karyawan juga. Karena mungkin kan kalau misalnya sekarang lagi pandemi atau apa segala macam, pendapatan mungkin lagi agak seret atau lagi apa, dan bayar gaji mungkin agak sedikit telat atau apa, itu kalau kita punya human relation sama karyawan yang bukan hanya sebatas bos sama anak buah, tapi kita treat mereka sebagai tim dari kita dan mereka punya sense of belonging di perusahaan itu, mereka pasti bisa kerja bareng sama kita, bisa berkompromi bareng buat ngelihat ke depannya perusahaan biar lebih maju. I see. Kenceng jual online juga, cuman maksudnya itu kan ya tetap aja ujungnya orang kayaknya tuh sekarang desire buat pergi dine in sama take away itu menurut gue lebih cepat dari dine in. Yes, betul sekali. Ini insight yang gue juga jarang denger sih, karena kebanyakan pada mikirnya ya how to online, how to make a digital content buat promosi, tapi kan ada poin-poin yang tadi tuh, sewa lah, bayar karyawan lah, segala macem gitu. Dan nice insight banget, thank you banget Ken. Dan kita gak akan lebih banyak lagi ngobrol tentang bisnisnya. Terakhir mungkin ada upcoming project, collaboration, atau wish yang pengen diselesaiin di sisa tahun 2021 ini buat Kasya? Kita ada satu
lagu yang sebenarnya udah final banget nih, yang waktu itu kita udah mau rilis tapi kita keep dulu karena kita mau nyari momentum. Ya moga-moga akhir tahun ini bisa rilis dan lagu itu featuring seseorang. Wih, seseorang nih. Jadi penasaran gue. Bocoran sedikit, dia akan featuringnya akan nyanyi atau ngisi instrumen atau apa? Nyanyi dong. Nyanyi. Jangan deh. Enggak, nyanyi dong. Nyanyi ya? Nyanyi dan rap. Nyanyi dan rap. Menarik nih ya. Nanti kita tunggu, atau mau dibocorin dikit namanya siapa? Oke, selain lagu kolaborasinya itu ada EP kah yang mungkin akan rilis tahun ini? Kalau tahun ini belum tahu sih, tapi kita yang pasti tahun ini bakal proses rekaman lagu-lagu yang kita tulis. Mudahan ya tahun depan deh bisa segera rilis. Amin. Semoga on schedule semuanya ya. Dan yang terakhir nih, buat teman Motion gitu ya, boleh dong, kan lagu kalian LDR. Gue pengen deh pesan dari kalian buat teman Motion yang lagi berjuang ngejalanin hubungan LDR saat ini. Tanya dulu. Ya, asal sabar, jaga komunikasi. Kalau emang udah ngerasa gak kuat ya, ingat what made you get into the relationship in the first time gitu. Jangan sampai karena momen ini jadi lupa yang bagus-bagus, karena kan LDR lama-lama bakal kelar kan, terus bakal balik lagi. Itu aja sih yang ditunggu. Sama mungkin tambahannya, trust is key. Oke, yang penting kuncinya adalah saling percaya dan ingat masa-masa indah sebelum LDR, karena LDR pun nanti akan selesai, gitu ya. Tuh. Ya, semoga yang selesai LDR ya, jangan hubungannya gitu ya. Mudah-mudahan. Oke, thank you so much buat Kenny dan juga Anya dari Kasya. Sukses terus untuk semua project yang lagi kalian jalanin. Ditunggu karya terbarunya lagi untuk ngobrol barengan sama gue lagi di This is Indonesia ya. Thank you. Thank you so much. And that's it, teman Motion, obrolan gue barengan sama Kasya. Jangan kemana-mana. Pokoknya dengerin terus setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 9 malam sampai jam 10 malam buat tahu artis siapa lagi yang gue ajak ngobrol di This is Indonesia.